saya bisa merasakan bahwa semua yang Anda utarakan menghadirkan Gus Dur di tengah kita lagi loh. Ya itu yang saya luar biasa, kesaktiannya beliau itu memang suatu punya aura karisma yang luar biasa sekali ya. Menurut saya dengan keterbatasan waktu yang dimiliki beliau berusaha kompensasinya banyak kok, kompensasinya banyak sekali, termasuk memberikan kualitas waktunya luar biasa menurut saya. Dan kita kecil dulu ya dibawa ke toko buku seminggu sekali, terus ditinggal bapaknya rapat dulu, kita baca dulu, terus nanti dijemput lagi. Gitu. Jadi dari kecil sudah dididik juga untuk banyak membaca ya. Iya. Nah, ini kalau lihat apa yang tadi Anda utarakan itu semua kan mengandung makna filsafati yang luar biasa berharga. Apakah Wahid Institute ini sudah ada upaya untuk menghimpun semua ini, kemudian dijadikan semacam ensiklopedi Gus Dur begitu anunya? Kalau ensiklopedi belum ya, belum sampai tapi buku banyak, buku Iya, pemikiran. ya saya juga sudah banyak tuh. Yang jelas sudah selesai dilakukan itu adalah kristalisasi nilai-nilai dasarnya Gus Dur, gitu. Jadi sepak terjangnya Gus Dur yang seperti itu apa sih nilai yang mendasarinya apa? Kok Gus Dur tuh bisa begitu, gitu. Waktu itu kita mengundang Pak Jaya juga kan, tapi waktu Pak Jaya waktu itu sedang ke Sydney ya. Oh iya. Ya itu kita mengundang sahabat-sahabat Gus Dur, kemudian murid-murid senior Gus Dur mengeksaminasi semua sepak terjangnya Gus Dur ini, kita coba potret, kemudian dari situ ditarik. Ini kalau di politik begini, kalau di pesantren begini, kalau dalam kaitan Islam dengan agama-agama lain begini. Sebetulnya nilai apa ini yang keluar gitu. Nah dari situlah harus kemudian muncul yang kita sarikan menjadi 9 nilai dasar Gus Dur. 9 nilai dasar. Ya, gitu. Sebetulnya banyak sekali cirinya, tapi kalau digabung gitu. Iya. Nah itu namanya? Anda masih ingat 9 itu garis besarnya? Ingat Mbak Lisa. Iya. Ketauhidan, kemanusiaan, ketauhidan, spiritualitas. Ya. Gus Dur kan berangkatnya dari spiritualitas. Ketauhidan. Tauhid. Oh, ketauhidan. Iya. Banyak kiai-kiai yang senior yang mengenal Gus Dur dengan sangat dalam, semuanya selalu mengatakan bahwa Gus Dur itu kan begitu karena yakin sekali bahwa dia ini makhluk Tuhan yang punya tugas. Nah kalau bagi Gus Dur tugasnya adalah menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta itu, Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Dari situlah nanti keluar itu sepak terjangnya yang lain-lain itu. Gitu. Jadi esensinya ketauhidan. Jadi kalau selama ini orang selalu bilang Gus Dur ini lebih suka belain orang yang bukan Muslim, yang bukan Islam. Ini sebenarnya Gus Dur Islam apa enggak? Malah sebenarnya beliau melakukan berangkatnya itu dari situ karena kecintaannya terhadap Allah, itu karena bentuk. Ya, sebetulnya saya itu yang mau tanya itu, kok Anda sudah menjelaskan. Dia bisa membaca pikiran. Satu langkah di belakang. Kompak sekali. Baca pikiran apa aja. Nah iya. Jangan-jangan adik kakak gitu. Ya, itu dia. Ya sebetulnya kan, makanya tadi kan pada awal kan saya sudah, kan sebetulnya kalau kita bicara soal politis secara sinis, kan kita sebaiknya yang kita bela itu kan mayoritas tuh. Karena jumlah suaranya kan banyak. Ini kalau ini ngapain lindungin orang yang jumlahnya sedikit gitu kan. Tapi ternyata tadi sudah dikoreksi. Beliau sebetulnya nggak melihat jumlah itu, tapi melihat kualitasnya. Melihat kualitasnya. Keadilannya tuh. Ya. Dan kadang harus bayar harga politik yang mahal demi menegakkan prinsip tersebut. Ya karena prinsip dasarnya yaitu Pak. Jadi Anda mengakui bahwa secara kalau dipakai matematik politik itu kalau dihitung itu dibayar dengan mahal. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya. Termasuk pelengseran beliau itu. Ketika Gus Dur mencoba untuk memutuskan misalnya untuk mengakui Konghucu ya sebagai salah satu agama atau memperbolehkan masyarakat untuk merayakan hari raya Imlek, tantangannya luar biasa. Di kabinet pun banyak mungkin sebagian tentara yang nggak setuju juga banyak.
masyarakat juga banyak yang nggak setuju. Dan itu Itu. beliau sadari. Dan beliau Ya, sadari. sadari. Sampai justru, Iya. Beliau pernah nggak, Anda pernah nggak menanyakan itu ya, atau bagaimana lah, pokoknya ada pembenaran beliau, nggak apa-apa. Saya memang mau kehilangan suara. Loh, padahal kan, kalau kamu nanti Pak Gus Dur kehilangan suara kan, ya kan tidak jadi presiden lagi gitu kan. Loh, itu soal impeachment atau pelengseran beliau, itu juga memang harga politik yang sangat mahal yang dibayar beliau demi menegakkan konstitusi. Pada waktu itu kan ada dominasi yang luar biasa dari parlemen terhadap eksekutif. Padahal konstitusinya kan nggak boleh. Tidak seperti itu, harus ada keseimbangan. Tidak boleh, parlemen tidak punya hak untuk memecat presiden. Tapi itu kan yang dilakukan dengan memakai langkah-langkah politis. Sehingga Jadi seolah-olah sebetulnya peraturannya nggak ada. yang nggak ada kan Pak? Terlanggar, Pak. Kalau Bukan DPR yang berhak untuk, bukan parlemen yang berhak untuk melakukan impeachment. MPR. MPR. Tapi waktu itu Pada waktu direkayasa. direkayasa pada waktu itu kan Gus Dur didakwa melakukan Yang korupsi, pertama yang Bulog Gate. Lalu dikirimkanlah yang namanya memorandum. Memorandum 1. Langkah-langkahnya seperti itu prosedurnya kan, memorandum 1. Kemudian tidak ditemukan bukti sama sekali, tidak berdasar, ya kan? Harus gagal ini kan, sudah gagal, jelas gagal. Nah, dicari akal lain, cari perkara isu lain. Akhirnya kemudian Brunei Gate. Oh ya. Brunei Gate. Padahal Brunei Gate itu terjadi karena apa? Jadi Gus Dur, Sultan Brunei itu menyumbang kepada Indonesia untuk dipakai secara personal, ya uang zakatnya untuk dipakai memecahkan masalah Aceh, ya kan? Ya masalah Aceh waktu bergejolak sekali. Nah, oleh Gus Dur langsung dihibahkan, langsung dilimpahkan ke Aceh. Silahkan dikirimkan ke orang-orang di Aceh. Langsung dikelola di Jadi sana. Gus Dur gitu. pribadi nggak terima Nggak sama terima. sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah kalau saja Gus Dur nggak cerita ya ke media, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi karena beliau yang mengabarkan, justru beliau kemudian dianggap menyelewengkan. Jadi kalau Gus Dur, kalau ini ada macam-macam di belakang, ngapain Gus Dur cerita ke media? Kan itu logikanya. Nah ini kan justru beliau yang mengabarkan. Wawancara dengan Harian Kompas pada waktu itu yang breaking news. Nah, itu dijadikan oleh DPR langsung sebagai isu. Tapi mereka tidak mengulang lagi dari, ini kasusnya sudah berbeda. Harusnya kalau mau ini harus dari memorandum 1 lagi dong. Enggak, ini langsung memorandum 2. Memorandum 2 Kapolri. Enggak. Kapolri. Enggak, ini Kapolri itu udah yang pemicu menjadi sidang istimewa. Oh. Gitu. Dan Gus Dur kemudian akan dijatuhkan gara-gara mengangkat Kapolri. Ya. DPR-nya nggak setuju. Ini jadi dari peristiwa macam-macam ini digabung jadi apa? Iya. Jadi secara tata cara itu MPR-nya sebetulnya dilanggar oleh parlemen. Iya. Karena memorandum 1 itu juga ada syaratnya kan. Surat peringatan kepada presiden itu bisa diberikan kalau 1 terbukti melanggar konstitusi. Dan itu tidak ada buktinya gitu Pak. Sudah dikeluarkan surat dari keputusan dari MA waktu itu bahwa presiden tidak terlibat kasus Bulog Gate maupun Brunei Gate. Tapi mereka tetap membuat. Jadi bunyi memorandumnya itu ternyata adalah karena presiden terindikasi. Bukan terbukti. Jadi tidak terbukti. Jadi ini secara prosedur, secara hukum udah jelas melanggar. Iya, gitu. Iya, tapi ya dikasih. Iya. Jadi ini sudah diduga terlibat. Gitu. Nah, pada waktu itu Anda semua tidak menyadari. Gus Dur Pak, saya sih jelas kita sudah capek sekali di dalam. Ya saya sama Bapak waktu itu. Jadi betul-betul ya ikut berjibaku, ikut ini ya. Maksudnya iya, mencoba melunakkan orang, bicara dengan orang, making sense lah gimana sih? Kita bicara rasional saja proses konstitusi dan segala macam. Tapi sudah terlalu banyak orang yang marah kepada Gus Dur, termasuk militer pada waktu itu. Jadi dan banyak yang terlalu bersemangat mau ganti presiden apapun ininya, alasannya gimana caranya harus jatuh dulu nih, jatuhin dulu. Wah, Ade mau dapat rezeki tuh. Iya, Bu. Iya, ini buktinya. Bu, yang bisa bikin seru begini ya cuma kita lah singkong.
Snack khas Indonesia dari bahan alami. Renyahnya bikin ngumpul jadi seru. Tuh, tangan ibu gatel nih. Serunya Ketela Singkong, hadirkan kehangatan khas Indonesia untuk keluargaku. Ada roti tawarnya. Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, habis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Hari-hari yang gue jalanin, kadang di atas, kadang di bawah. But that's life. It's never flat. Just enjoy it. Naik turunnya hidup lo, itulah inspirasi kelezatan Citato. Life is never flat. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yippee! Oles gurih, oles gurih Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin.